Ya, kita amati bersama di mana IHSG dan juga rupiah beriringan begitu ya, saling menguat walaupun di hari kemarin sempat tidak sama atau bergerak anomali, rupiah melemah, IHSG menguat, tapi hari ini nampaknya berbeda. Dua-duanya IHSG dan juga rupiah berangkatnya berada di zona atau teritori positif. Seperti apa Anda mengamati secara kinerja dan juga pergerakannya, Syafinas? Iya, kalau kita lihat memang di sesi pertama dan kita tarik ke belakang lagi di 3 hari sebelumnya, memang IHSG ini menguat, bahkan kini berada di atas level 6.800, yaitu di mana ini merupakan level resistannya di 3 hari lalu, dan kini level terdekatnya hanya di 6.900. Memang masih jauh, tetapi tampak optimisme di 4 hari ke belakang ini ya, karena IHSG berada di zona hijau. Dan kalau di sesi 1 tadi, penopangnya memang seperti yang saya sampaikan tadi adalah di Gotoh, BMRI, sektor kesehatan dari Kalbe juga cukup tinggi dan terbukti secara sektoral hari ini terapresiasi 2% lebih. Lalu juga ada Elang Mahkota dan juga Indofood. Tetapi di penutupan memang level penutupan dari IHSG hari ini tidak berbeda jauh dengan level pembukaannya ya. Hari ini ditutup di 6.810, dibuka di level 6.808. Sementara untuk rupiah, memang kabar baik dari Amerika Serikat ini membawa angin segar untuk IHSG dan juga rupiah ya. Karena memang rupiah kini kembali menguat berada di bawah 15 ribuan, dan selain itu kabar terkait minat surat utang negara atau SUN ini turut mendorong permintaan rupiah. Hasil lelang kemarin menunjukkan total penawaran yang diterima pemerintah pada lelang mencapai 47,79 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan penawaran pada lelang sebelumnya yang mencapai 37,56 triliun rupiah. Oke, baik. Tadi sudah disounding sedikit begitu ya oleh Syafinas, yang mana terkait sentimen yang mana juga membuat rupiah dan juga IHSG menguat. Sebetulnya secara lebih detail lagi, kiranya sentimen majornya apa sih di sana, Syafinas? Ya, sudah pasti adalah inflasi Amerika Serikat, di mana inflasi Amerika Serikat kini melandai ke level 3% secara year on year di bulan Juni 2023. Dan ini artinya lebih kecil 1 ataupun 100 basis point dibandingkan dengan bulan Mei ya. Nah, melandainya inflasi Amerika Serikat ini tentunya menjadi kabar gembira karena sebenarnya pasar melihat adanya pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat bisa menjadi kenyataan ke depannya, meskipun Powell ini masih menyatakan masih akan terus menaikkan kekuatan dari suku bunganya di bulan mendatang gitu. Tetapi sudah semakin dekat dari 2%, kemungkinan untuk higher for longer ini akan hilang. Lalu juga dari rilis neraca dagang China, konsensus yang dihimpun oleh Trading Economics, neraca dagang China pada Juni ini akan meningkat menjadi 74,8 miliar US dollar. Pada bulan sebelumnya neraca dagang hanya di angka 65,8 miliar US dollar. Tetapi kenyataannya ternyata impor China masih dalam tren merosot ya. Kini merosot 6,8% dibandingkan dengan sebelum bulan Juni, yaitu bulan Mei, pada bulan Mei. Seperti itu. Sementara ekspor diperkirakan terkoreksi 9% dan pada realitanya pun masih dalam tren pelemahan. Dan dengan adanya pelemahan yang terjadi di China ini artinya juga akan menjadi pertanda buruk untuk ekonomi dalam negeri sebagai mitra dagang terbesar dari China. Oke, baik. Kalau diamati secara sentimen, memang masih mayoritas sentimennya dari eksternal begitu ya, Syafinas, atau dari global. Karena memang secara fundamental ekonomi kita sebetulnya masih cukup terjaga dan masih cukup baik. Dan kalau misalnya dari pergerakannya dan juga kinerjanya baik IHSG atau rupiah, sebetulnya apa yang kiranya sektor juga akan terefleksikan dengan hal tersebut, atau sektor apa yang kiranya menarik untuk diperhatikan? Iya, sektor memang masih energi yang menjadi pemberat ya. Apalagi kita lihat tadi secara sektoral energi ini terkoreksi cukup dalam karena memang salah satu instrumen di dalamnya yaitu batubara. Harga batubara terkapar menyentuh titik terendahnya sejak 29 Juni 2023 lalu atau terendah dalam 2 tahun terakhir. Untuk pertama kalinya sejak Mei 2022 atau setahun lebih, harga batubara jatuh selama 7 hari beruntun di pekan ini. Dan sepanjang Juli saja berarti sudah ada kurang lebih 13 hari. Ini harga batubara turun 17% dan secara year to date dari awal Januari sampai dengan hari ini sudah turun 67%. Jadi lagi turun-turunnya harga dari batubara, sehingga ini juga tercermin dari pergerakan saham batubara yang cukup merosot. Tapi uniknya memang Bayan Resources ini beberapa kali menjadi penopang IHSG ya, dan hari ini pun terapresiasi 2,86%. Tampaknya investor ini masih Bayan ini masih menjadi masih menjadi keinginan terbesar dari para investor. Begitu juga kepemilikan saham dari ownernya sendiri yang masih paling besar di Bayan Resources. Sementara lainnya Bumi Resources, Indo Tambang Raya, Adaro Energi ini bergerak terus dalam tren pelemahan. Bahkan pelemahan paling tinggi dialami oleh Adaro di 2% lebih.
Oke, baik. Memang saat harganya begitu ya, harganya menuju normalisasi, ini agak goyang begitu atau menuju harga normalisasinya sebetulnya. Makanya kalau kita perhatikan dari tahun 2022 yang melejit sangat signifikan, Ya. di tahun 2023 ini harga-harga emiten ataupun harga acuan batu bara nampaknya menuju normalisasinya dan relatif terkoreksi begitu Syafina. Sudah ya. lengkap sekali untuk market fokus dari Anda. Terima kasih Syafina. Sama-sama Bram. Ya, dan